Lestari. Selamat menyaksikan. Dewan Hakim yang terhormat, sebelumnya, perkenankan saya menolak ucapan jaksa. Ini bukan pembelaan. Saya tidak merasa akan melakukan pembelaan, karena ini bukan pembenaran. Apapun yang akan saya katakan adalah hitam putih diri saya, merah biru abu-abu saya, belang loren, gelap cahaya diri saya. Saya seorang TKW, seorang pembunuh dan seorang pesakitan. Benar atau salah yang saya katakan tentang apa dan siapa, saya tidak peduli. Karena ini kali terakhir saya bicara. Untuk itu, Dewan Hakim yang terhormat, tolong jangan ditanya dan jangan dipotong. Kalau waktunya berhenti, saya akan diam selamanya. Saya tidak butuh pembela. Saya juga tidak butuh penasihat hukum, karena saya tidak mampu membayarnya. Saya juga tidak mampu dan tidak mau memberikan selipan uang kepada siapapun untuk melicinkan pembebasan dari segala tuduhan. Toh semuanya sudah jelas. Semua tuduhan terhadap saya benar adanya. Segala ancaman hukum, vonis mati, saya terima tanpa pembelaan banding atau apalah namanya. Tolong, kali ini izinkan saya berbicara tentang apa saja. Nama saya Sumarah. Umur kurang lebih 36 tahun. Saya seorang TKW, babu. Heh, jangan teriak hu dulu. Iya, saya babu, tapi justru itu saya hebat. Saya hebat karena berani mengambil keputusan untuk menjadi babu. Saya berani memilih tempat terendah di dalam struktural manusia. Belum tentu semua orang berani menjadi manusia di bawah manusia. Ya, inilah saya, Sumarah. Menjadi budak, babu, buruh sudah menjadi pilihan saya. Bertahun-tahun saya hidup di bawah kaki orang. Saya menjilati kaki orang. Bertahun-tahun saya tahan mulut saya lipat lidah saya agar tidak bicara. Karena bicara berarti bencana. Bencana bagi perut saya. Dan bencana bagi perut Simbu. Tolong, kali ini izinkan saya bicara. Dari kecil saya tidak pernah berbicara dan mendongakkan wajah. Apalagi di Karangsari, desa tempat saya dilahirkan. Orang-orang Karangsari selalu membuat saya gugup dengan bisik-bisik mereka. Kegugupan itu bermula di suatu ketika di kelas. Waktu itu, Pak Kasirin, guru madrasah saya sedang menjelaskan. Pembunuhan para jenderal itu dilakukan oleh sekelompok orang yang keji, yang tergabung dalam organisasi PKI. Ya, PKI itu benar-benar biadab. Untuk itu dihapus dan dilarang berkembang lagi. Seluruh antek PKI dihukum. Saya mendengarnya dengan takdim sambil membayangkan betapa kejamnya orang-orang yang telah membunuh para jenderal itu. Tapi dari arah belakang bangku saya terdengar suara. Setengah berbisik, tapi jelas kedengarannya. Kamu tahu nggak? Bang Anas Sumarah itu kan PKI. Hah? Masa iya sih? Kamu tahu dari mana?
siraman air panas. Hatiku meradang, sakit, nyeri sekali. Lalu malam harinya saya bertanya pada Simbo, Bo, apa benar Bapak itu PKI toh, Bo? Tapi pertanyaan itu tidak terjawab pada malam itu. Pertanyaannya baru terjawab pada malam berikutnya. Itu juga bukan dari Simbo, melainkan Simbah yang menceritakannya. Mbah, apa benar Mbah, Bapak itu PKI toh Mbah? Sambil mendidis rambutku, meluncurlah cerita Simbah begini. Bapakmu itu orang Lukun, Duk. Sebagai kusir andong, bapakmu mengantarkan siapa saja yang membutuhkannya. Salah satu langganan bapakmu adalah seorang penyanyi bernama Pak Wasto. Waktu itu bapakmu membawa Pak Wasto dan dua temannya ke rumah. Lalu mereka melihat Simbokmu sedang membuat gula dan bertanya, gula-gula itu hendak dijual kemana? Kami biasanya menjual gula-gula itu kepada Den Projo, Pak Lurah. Lalu mereka menawarkan, Dok, untuk menampung gula-gula kami ke koperasi, kata mereka. Tapi kami tidak enak hati kepada Den Projo dan tetap menjual kepadanya, tapi tidak sebanyak semula. Tapi yang terjadi setelah itu tidak seenteng yang kami bayangkan, Dok. Tepat 2 malam setelah kejadian itu, suatu malam, waktu itu bapakmu sedang wiridan di Langgar. Den Projo datang ke rumah dengan 2 tentara dan beberapa orang kampung. Hati Simbah bingung dan was-was. Dan lebih bingung lagi waktu bapakmu datang. 2 tentara itu menyeret bapakmu dengan diiringi orang-orang kampung. Orang-orang bilang, Suliman itu antek! Suliman itu antek! Kami menanti dan menanti. Dengan pasrah dan gelisah, Dok. Kami beri kau nama Sumara, karena cuma pasrah jawaban penantian ini. Selepas madrasah, keadaan ekonomi Simbo tidak mengizinkan saya untuk melanjutkan sekolah, walaupun nilai ijazah saya yang cukup bagus. Kata orang, pendidikan bisa melepaskan kita dari keterjepitan, dan saya percaya itu. Meski dengan susah payah saya sekolah. Sepulang sekolah saya harus menjadi guru urut genting di rumah Den Cipto, Juragan Genting. Saya hafalkan Undang-Undang Dasar 1945, mulai dari pembukaannya, ayat-ayatnya, hingga ke titik komanya. Saya hafalkan juga berapa luas wilayah pulau Indonesia, berapa pulau-pulau di Indonesia. Yang kata guru saya, Indonesia itu negeri yang subur, gemah ripalo jinawi, cip. Dan yang paling saya hafalkan, butir-butir Pancasila. Kita harus mengembangkan toleransi, kita harus musyawarah untuk
mufakat, kita harus mementingkan kepentingan negara daripada kepentingan pribadi. Kita harus begini, kita harus begitu, di rumah harus begini, di sekolah harus begitu. Tapi ternyata semuanya menjadi bukan. Semua teori, rumus, ambiar buyar, memku, rapotku, macet di tengah jalan ketika aku mencari pekerjaan. Ijazahku tidak berbunyi apa-apa. Aku ingat waktu hanya mempunyai ijazah madrasah, pekerjaan yang layak hanya menjadi babu. Bekerja dari mulai subuh hingga larut malam, mulai dari mengepel, mencuci, menyuapi anak majikan, menidurkan anak majikan, bahkan pernah disuruh untuk manjat genteng. Pernah suatu ketika, waktu majikan saya sedang berlibur keluar kota, kesempatan itu saya gunakan untuk tidur siang. Kesempatan yang tidak pernah saya dapatkan sehari-hari. Saya tidak sadar, saking nyenyaknya saya tidur, hujan turun dengan deras, dan pakaian yang sudah saya cuci semuanya basah dan kotor. Dan ketika majikan saya pulang, bukan hanya amarah dan cacian yang saya terima, tapi juga pukulan. Dan gaji saya selama 2 bulan bekerja di situ hilang untuk menebus kesalahan saya. Setelah itu, saya ingat saya mempunyai 3 ijazah dengan nilai yang cukup bagus. Tapi kebanggaan itu runtuh ketika saya terdepak dari pintu ke pintu, terjegal karena bayang-bayang bapak menguntit di belakang saya. Kemudian saya bekerja di kota kabupaten, di tempat juragan beras bernama Bu Jurwati. Semula pekerjaan saya hanya serabutan, mulai dari mengangkat karung beras, menyeret karung beras, hingga mencatat seluruh jual beli beras. Lama-lama Bu Jurwati tahu kalau saya dapat membukukan jual beli beras dengan baik. Ya, akhirnya saya mendapat pekerjaan untuk mencatat seluruh jual beli beras. Dari bekerja di situ, saya berkenalan dengan seorang pria. Laki-laki itu bernama Mas Edi. Cinta saya makin bersemi, manakala saya tahu kalau Mas Edi juga menaruh hati pada saya. Hati saya melambung tinggi sekali. Tapi untuk kemudian jatuh ke jurang yang curam. Mas Edi mundur teratur setelah mengetahui sejarah keluarga saya sebagai tentara. Haram jadah bila mempunyai istri saya. Saya tidak kuat. Saya pergi di mana bayang-bayang bapak tidak lagi menguntit di belakang saya. Tapi di tengah bulanan itu, Simbo berkata kepada saya, Sum, apa kamu mau Sum bekerja di Arab? Lihat itu, si Kona, anaknya Le Mariam, pulang dari Arab, rumahnya langsung jadi gedong, magrong-magrong. Bisa beli motor, bisa beli kebo. Lihat juga itu, Sunarti, pulang dari Arab, dia langsung bisa buka toko kecil-kecilan. Saya diam, tapi kata-kata Simbo mengganggu pikiran saya. Mbok, kalau mau bekerja di Arab, bagaimana caranya, Mbok? Lalu segala persyaratan kami urus. Melalui perantara seorang calo, saya dapat mendaftar sebagai seorang TKW dengan segala persyaratan yang saya penuhi. Sampai biaya tetek bengek yang ternyata panjang betul yang terkait. Saya paham, memang harus begitu caranya. Akhirnya, Pak Lurah pun mau memberikan saya surat keterangan bersih diri karena selipan uang 200.000. Ya, saya paham memang harus begitu caranya. Saya paham betul. Memberikan tip pegawai Depnaker, memberikan tip calo, memberikan tip anu, untuk si anu, semuanya hanya saya bisa beli dengan uang.
Bertahun-tahun saya hanya menjadi rakyat selipan di negeri sendiri. Setengah gelap, kepala tidak boleh mendongak di kerumunan. Bertahun-tahun saya didepak sana, didepak sini, dikutipkan bayang-bayang Bapak yang dihitamkan oleh mereka untuk menggelapkan nama saya. Dan sekarang di negeri orang saya menjadi rakyat selipan. Di negeri orang saya hanguskan segala cinta saya, segala kenangan manis, pahit, getir, dan masa remaja saya. Saya pikir semuanya akan berubah. Saya pikir saya dapat bermetamorfosa dari ulat bulu menjadi kupu-kupu yang indah. Tapi ternyata tidak. Sumarah tetap saja kandas. Di balik jubah-jubah hitam majikan saya, di balik cadar-cadar hitam majikan saya, segala nasib saya kandas. Saya disiksa, dan rencana itu saya diperkosa. Seperti budak hina yang halal dibinatangkan. Bertahun-tahun saya hanya menjadi rakyat selipan di negeri sendiri. Dan sekarang di negeri orang, apakah saya harus tetap dilatahkan? Tidak. Kesadaran itu muncul tiba-tiba. Saya harus mendongakkan kepala dan buka suara. Saya harus angkat tangan saya untuk kemudian saya ambil pisau tajam. Ambil pisau tajam dan kemudian saya tancapkan. Saya tusukkan ke jantung hati mereka. Ya, majikan itu saya bunuh. Semuanya. Saya tahu saya akan menjadi gelap yang sesungguhnya. Bertahun-tahun saya tidak salah tetapi disalahkan. Sekarang dengan berani saya berbuat salah. Salah yang sesungguhnya. Saya tidak butuh pembela. Saya juga tidak butuh penasihat hukum. Tidak usah saya dipulangkan ke negeri saya sendiri. Karena akan menjadi persoalan jauh lebih rumit. Karena tidak ada lagi yang bisa dihisap dari seorang babu seperti saya. Maka saya ragu, apakah hukum di negeri saya dapat membela saya? Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah. Bagi saya, perjuangan, harapan, semua butuh keberanian. Tapi harapan telah menjadikan penjara bagi hidup saya. Tidak. Sekarang dua keping sisi nasib yang ada di telapak tangan saya. Tapi keping kematian yang terbuka lebar di telapak tangan saya. Itu yang harus saya jalani sekarang. Dengan senang, sedih, susah, kecewa. Semuanya sama. Ada resikonya. Dewan Hakim yang terhormat, inilah saya, Sumarah. Saya siap mati. Apa yang bisa dikisahkan dari perempuan itu? Di sana saya bisa melihat dengan jelas bahwa sebagian otak manusia ada di perut. Demi perut, seorang bisa menjadi singa untuk orang lain, menerkam, menancapkan kuku-kukunya ke jantung hatinya. Demi perut yang terus menganga, meminta sinyal agar data dimanipulasi, agar fakta direkayasa, agar dibenamkan kepala orang, agar mulut katakan ya, meski kebenarannya tidak. Kekuasaan itu begitu indah, sihir mujarab bagi perut-perut yang terus menganga. Aku tahu itu, karena aku, orang Indonesia,